Coba deh, pernah nggak sih kepikiran kalau setiap rupiah di dompet kita tuh sebetulnya punya cerita? Dan suatu hari nanti, cerita itu bakal dibuka. Bukan di dunia ini, tapi di hadapan Sang Pencipta. Ya, setiap lembar uang kita bakal jadi saksi bisu yang menjawab dua pertanyaan abadi. Dari mana asalnya, dan dibelanjain buat apa? Oke, jujur deh. Waktu kita buka dompet atau cek saldo, pertanyaan pertama yang muncul di kepala biasanya apa? Wah, cukup nggak ya buat bayar tagihan? Atau, enaknya jajan apa ya hari ini? Itu wajar banget kok, itu pertanyaan duniawi. Tapi, ternyata ada pertanyaan lain yang jauh-jauh lebih penting. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita mau gali lebih dalam soal pertanyaan kedua itu. Pertanyaan yang sering banget ketimbun sama tumpukan stroke, tagihan, dan notifikasi belanja online. Intinya cuma satu, di mata Tuhan, uang ini sebetulnya buat apa? Jadi, yuk kita mulai perjalanan ini. Anggap aja ini bukan sekedar tips manajemen keuangan biasa ya. Ini lebih dalam. Ini soal bagaimana setiap transaksi kita, sekecil apapun itu, ternyata punya bobot di timbangan akhirat nanti. Untuk bisa menavigasi lautan pilihan finansial yang kadang bikin pusing ini, kita butuh semacam kompas. Bukan kompas biasa, tapi kompas spiritual. Kompas yang bisa memastikan setiap rupiah yang kita keluarkan itu nilainya nggak cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Dan inilah kompasnya. Sebuah kaidah yang kedengerannya simple banget, al-umuru bimaqasidiha. Artinya, segala urusan itu tergantung niatnya. Kedengerannya sederhana ya, tapi dampaknya luar biasa. Jadi, yang dihitung bukan cuma apa yang kita lakukan, tapi yang paling penting adalah kenapa kita melakukannya. Eits, jangan salah. Ini bukan sekedar kata-kata mutiara buat diposting di media sosial loh. Ini serius banget. Para ulama menempatkan kaidah ini sebagai pilar pertama dari 5 pilar utama hukum Islam. Kebayangkan, artinya prinsip niat ini jadi fondasi buat semua hal dalam hidup kita, terutama soal duit. Coba bayangin, saking fundamentalnya prinsip ini. Ulama sekali berimam Asy-Syafi'i bahkan bilang kalau hadis tentang niat ini relevan di 73 bab pembahasan fikih. 73. Jadi ini beneran bukan teori doang. Ini tuh kayak DNA dari setiap tindakan kita. Oke, teorinya keren. Tapi gimana prakteknya? Gimana sihir niat ini bekerja di kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita lihat gimana niat yang simple punya kekuatan buat mengubah rutinitas yang membosankan jadi sebuah ibadah yang nilainya agung. Ada ucapan keren dari Abdullah bin Mubarak, terkadang amal kecil jadi gede karena niatnya, dan sebaliknya, amal gede bisa jadi kecil gara-gara niatnya. Ini mengubah segalanya kan? Artinya Tuhan itu nggak cuma lihat nominalnya, tapi dia menimbang ketulusan di baliknya. Jadi sedekah 1.000 perak yang tulus, wah itu bisa jauh lebih berat timbangannya daripada donasi miliaran tapi buat pamer. Nah ini contoh paling gampang. Bayangin ada dua orang kerjanya sama persis. Yang satu kerja ya karena harus buat nyambung hidup rasanya kayak beban. Satunya lagi kerja dengan niat, ini ibadah saya untuk menafkahi keluarga. Pekerjaannya sama, capeknya sama, tapi di mata Tuhan nilainya beda banget kayak langit dan bumi. Dan pandangan ini datang langsung dari Rasulullah. Beliau pernah ngajarin para sahabat, kalau kita kerja banting tulang buat anak-anak kita, buat ngerawat orang tua kita, atau bahkan sekedar buat jaga diri biar nggak minta-minta, semua itu dihitung sebagai fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Keren banget kan? Kuncinya cuma satu, niatnya dilurusin. Oke, paham. Prinsipnya itu satu hal. Pertanyaan berikutnya, gimana cara nerapinnya pas bikin budget bulanan? Nah, mari kita lihat kerangka praktisnya. Imam Ash-Shatibi ngasih kita 3 filter simple. Pertama, daruriyat. Ini kebutuhan primer. Makan minum halal, tempat tinggal aman, pendidikan anak. Pokoknya yang kalau nggak ada, hidup kita berantakan. Kedua, hajiat. Ini kebutuhan sekunder yang bikin hidup lebih gampang, kayak kendaraan atau HP. Dan ketiga, tahsiniyat. Nah, ini level keinginan dan kenyamanan. Aturan mainnya, anggaran yang benar itu selalu mulai dari atas ke bawah. Dari daruriyat dulu, baru sisanya. Jangan kebalik. Sekarang kita ngomongin soal audit. Tapi bukan audit kantor ya. Ini audit yang sesungguhnya. Audit final di hari akhir, di mana setiap sen akan diminta pertanggungjawabannya. Ini bukan lagi teori, ini sebuah kepastian dari Rasulullah. Beliau bilang, di hari kiamat nanti, kaki kita tuh nggak akan bisa geser selangkah pun sebelum ditanya tentang 4 hal, dan salah satu yang paling utama adalah soal harta kita.
Pertanyaan pertama yang bakal ditanyain adalah, duitmu ini dari mana asalnya? Apakah dari kerjaan yang halal? Ada unsur riba atau tipu-tipu? Ada suap atau korupsi? Wah, semua sumbernya bakal dibongkar habis-habisan. Dan pertanyaan kedua, terus kamu pakai buat apa duitnya? Apa buat nafkahin keluarga atau cuma buat pamer dan maksiat? Apakah buat kebutuhan pokok atau sekedar nurutin gengsi? Nah, disinilah prinsip niat tadi, al-umuru bima qasidiha, kembali jadi penentu utamanya. Mungkin kedengerannya berat ya. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat gimana prinsip ini benar-benar dihidupkan oleh orang-orang hebat zaman dulu. Kisah-kisah nyata yang jujur aja bikin merinding. Kisah pertama datang dari sahabat terdekat Nabi, Abu Bakar Asy-Siddiq. Suatu hari, seorang pelayan membawakan beliau makanan dan beliau pun memakannya. Sebuah adegan yang kelihatannya normal banget kan? Tapi kemudian, si pelayan ngaku, makanan itu ternyata upah dari pekerjaannya di masa jahiliyah sebagai seorang peramal yang menipu orang. Tiba-tiba, makanan yang sudah ditelan itu rasanya jadi seperti bara api. Sumbernya haram. Dan coba perhatikan apa yang beliau lakukan. Tanpa pikir panjang, Abu Bakar langsung memasukkan jarinya ke tenggorokan dan memuntahkan semua yang telah ia makan. Beliau berdoa, "Ya Allah, aku mohon ampun atas apa yang telah diserap pembuluh darahku." Bayangkan, ini adalah standar kehati-hatian tertinggi soal dari mana harta itu berasal. Ada lagi kisah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saat bekerja untuk urusan negara, beliau pakai lilin milik negara. Tapi begitu ada tamu yang datang untuk urusan pribadi, beliau langsung mematikan lilin negara itu dan menyalakan lilin miliknya sendiri. Ini soal kejelasan niat dan tujuan, memisahkan antara amanah publik dan kepentingan pribadi sampai ke detail terkecil. Pada akhirnya, pertanyaan ini balik lagi ke kita. Setiap transaksi, setiap gesekan kartu, setiap transfer yang kita lakukan, itu semua adalah goresan tinta yang menulis cerita hidup kita. Ketika catatan keuangan abadi kita dibuka, cerita apa yang akan diceritakannya tentang kita? Sebuah kisah tentang ketakwaan atau tentang kelalaian? Jawabannya ada di setiap keputusan yang kita ambil hari ini.